Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya dari kelompok 10. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan prinsip koperasi simpan pinjam dan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Pengertian dan prinsip koperasi simpan pinjam secara harfiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation, yang terdiri dari dua suku kata yaitu CO yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Ada 4 unsur koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha. Yang kedua, koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia, koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Nah, yang terakhir, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Nah, sejarah perkembangan koperasi Indonesia ini, koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik modal pengusaha di kehidupan masyarakat. Mengenal sejarah perkembangan koperasi di Indonesia ini dapat dilihat dalam 3 masa periode, yaitu periode penjajahan Belanda, periode pendudukan Jepang, dan periode kemerdekaan. Periode penjajahan Belanda ini ada 2 masa, yaitu pada tahun 1896 dan 1908, dan pada masa tahun 1908 sampai 1927. Periode pendudukan Jepang ini pada masa tahun 1942 sampai 1948. Nah, pada periode kemerdekaan ini pada masa tahun 1945 sampai 1958, dan pada masa tahun 1958 sampai 1965, dan terakhir pada masa tahun 1966 sampai sekarang. Ada gerakan koperasi di Indonesia, yaitu pada tahun 1915 lahirlah Undang-Undang Koperasi yang pertama yang dikenal pula dengan nama Verordening of the Cooperative Vereniging pada 7 April 1915, STB nomor 431, yakni Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi yang berlaku untuk segala bangsa. Jadi bukan khusus dan semata-mata untuk Bumi Putra saja. Pada tahun 1920 diadakan komisi atau panitia koperasi yang diketahui oleh Profesor Dr. Handus J.H. Burke. Tugas panitia atau komisi koperasi ini ialah mengadakan penyelidikan apakah koperasi berfaedah untuk Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. C. Sumber modal koperasi. Sumber modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Sumber-sumber modal koperasi terbagi 3, yaitu modal dasar, modal sendiri, dan modal pinjaman. D. Tujuan dan prinsip koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya pada khusus dan masyarakat daerah kerja operasi yang bersangkutan. Prinsip koperasi pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah koperasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rilin Warliana,
saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yang dimana saya akan membawa penjelasan mengenai jenis-jenis koperasi dan koperasi menurut pandangan Islam. Yang pertama, jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, diantaranya yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Yang kedua, yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit. Adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Dan yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contohnya itu seperti koperasi angkutan, koperasi listrik, dan sebagainya. Selanjutnya, koperasi berdasarkan tingkatan. Ada dua jenis. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggaran dasar, dalam koperasi primer masing-masing anggota juga harus memiliki tujuan yang sama. Dan selanjutnya, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Selanjutnya, mengenai koperasi dalam pandangan Islam. Hukum koperasi Islam membahas mengenai hukum Islam sangat luas di dalam penetapannya. Saya ambil satu ulama yang mengatakan bahwa yakni ulama itu adalah Muhammad Syaitun, yakni dia mengatakan bahwa koperasi atau syirkah tauniyah adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu, yang membawa syirkah menjadi 4 macam, yakni syirkah abdan, mufawadah, wujuh, dan inan. Sebagian ulama menganggap koperasi atau syirkah tauniyah sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal, sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing atau pembagian keuntungan. Sedangkan ada ulama yang mengatakan yang bernama Khalid Abdurrahman Ahmad. Ia adalah penulis Timur Tengah, berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi, dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi dengan alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-jamiyah al-ta'uniyah. Yang pertama sebabnya, yakni karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Yang kedua sebabnya, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam atau secara klasik hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah, atau keduanya. Alasan selanjutnya yakni didasarkan penilaian mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya, serta untuk mempermainkan dengan ucapan dari teori-teori utopis. Namun di Indonesia, penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima karena pertama, konstitusi meyakini bahwa ada 3 bangun usaha di Indonesia, yaitu koperasi, swasta, dan BUMN.
Walaupun terdapat arah koperasi dijadikan sokoguru perekonomian nasional, kedua sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di koperasi. Dan ketiga, sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan, sedangkan keempat, koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi. Namun, menurut kaidah usul al-fiqh, di mana hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istiqlah atau al-maslahah, ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat, dan jika menyoroti fungsi koperasi sehingga alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istilah dipenuhi oleh koperasi. Demikian juga dilihat dari prinsip istihsan, metode preferensi. Koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sehingga sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Sehingga maka berdasarkan hasil istimba dengan menggunakan istihad, maka kembali bersifat koperasi sebagai praktik muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah, yang berarti diperbolehkan, sebagaimana diketahui bahwa asal-usul hukum muamalah dibolehkan selama hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat. Maka saya tegaskan kembali bahwa hukum koperasi menurut pandangan Islam dibolehkan atau mubah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.